مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini atas anugerah dari Allah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilmu, sifat lembut, sifat sabar, dan sifat ridho. Meskipun kita punya ilmu sedikit, kita bukan orang alim, kita bukan orang soleh. Coba lihat, orang meskipun bukan alim, meskipun tidak soleh, tapi kalau dia lembut, dia sabar, dia terima dengan ridho ketentuan Allah, Allah pasti angkat derajat mereka, pasti. Yang kedua, wattawadu', orang-orang yang punya sifat tawadu. Mana sifat tawadu itu? Orang yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Dia rendahin hatinya, dia rendahin sifatnya, dia rendahin dirinya, dia rendahin keakuannya. Yang ada nyocok adalah keakuannya Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang rendah hati, kata Nabi, Allah akan angkat derajatnya. Tapi siapa yang takabur, Allah akan hancurkan dia. Contoh, Iblis laknatullah alaih. Iblis itu Allah keluarkan dari dalam surga bukan karena iblis pernah melakukan maksiat, tidak. Bukan karena iblis melakukan pelanggaran, tidak. Tapi dengan sebab apa? Takaburnya seorang iblis kepada Allah. Iblis itu 50 tahun malaikat berguru kepada iblis. Iblis itu adalah berawal dari seorang malaikat yang Allah jadikan kepada dirinya, akan tetapi dari sifatnya menjadikan nar dalam kolbunya, bukan melahirkan nur dalam dirinya. Makanya Bapak Ibu, iblis itu dikala Allah perintahkan kepada iblis, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam, kan Allah sebut wa iz qulna lil malaikah, dan aku berfirman kepada para malaikat. Allah tidak menyebut iblis saat itu, Allah sebut para malaikat.
maka iblis bagian dari malaikat Allah. Orang soleh iblis itu, orang rajin zikir, ya ampun kolok le dalam syurga. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan aku perintahkan kepada malaikat, semua malaikat, untuk bersujud kepada Adam. Sujudnya mereka kepada Adam, apakah sujud untuk menyembah Adam ataukah sujud menghormati Adam? Sujudnya itu adalah dalam rangka hormat, menghormati Adam, bukan menyembah kepada Adam. Tapi yang ada pada diri iblis adalah egonya. Dia katakan apa? Ana khairam minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada dia. Ini yang tidak disukai oleh Allah, yang mengatakan diri lebih baik daripada orang lain. Na'udzubil. Ana khairam minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia siapa? Adam. Ana khalaqtahu min nar wa huwa khalaqtahu min tin. Aku kan kau jadikan dari api ya Allah, sementara Adam itu dari tanah yang busuk. Ada ego dalam diri iblis. Hingga Bapak Ibu, Allah jerumuskan iblis. Apa kata Allah? Aba wastakbar. Iblis itu pertama aba, dia menolak. Menolak apa? Menolak untuk sujud kepada Adam, menolak untuk hormat kepada Adam. Apakah sekedar tidak mau? Tidak. Wastakbar, tidak hanya tidak mau kata Allah, tapi dia sombong itu iblis. Wastakbaro, udah tidak mau sombong lagi. Ane lamun dia temelen dia mele, wah taduk terus kan selesai masalah. Ini sinde mele lu raos. Nah iya model. Nah dengan sinde mele lu lalu unin ngeraos. Mun jak kacang. Coba sih deh. Pokok iya wahan. Ya paling ya coba Bapak Ibu, orang main sepak bola nggih, dengan main sepak bola pasti lebih hebat penonton daripada pemain. Betul tidak? Oh, begitu hebatnya seorang Ronaldo kalah dengan Maroko. Apa enggak kacang di kalah si Maroko. Coba sih dia tambah jok tengah lapangan, tahu nepelai? Ya Allah. Namanya penonton itu pasti lebih hebat daripada pemain. Ya bodoh nih, coba karing sekecep aja gol, padahal lelah dengan mikir le dalamnya dah. Namanya kita menonton ini selalu lebih hebat daripada orang yang melakukan. Pada mereka ceramah dah. Muceketan ya dari murid si guru, mun tuan guru ni jangan antokin dengan. Coba suruh jangan timik. Sejam amma ba'du dan duduk-duduk. Susah kita. Makanya Allah contohkan sederhana contoh dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Ya Allah. Apa yang menyebabkan iblis itu jatuh derajatnya, dihancurkan oleh Allah? Pertama dia tidak mau, yang kedua wastakbar, dia menyombongkan diri. Iblis memandang apa kepada Adam? Iblis hanya memandang zohirnya, tapi tidak memandang batinnya. Yang dilihat oleh iblis adalah zohir, penciptaan Adam oleh Allah. Allah jadikan Adam dari saripati tanah, yang Allah melihat tanah itu adalah kotor, yang iblis itu melihat tanah itu kotor, iblis melihat tanah itu busuk.
tapi iblis tidak pernah melihat meskipun sekotor-kotornya tanah, tapi tanah itu mampu menghidupkan sesuatu yang bisa menghidupkan manusia. Coba kalau kita melihat zohirnya tanah, zohirnya tanah itu apa? Debu. Zohirnya tanah itu apa? Kotor, raok, mambu. Tapi tidakkah kita berpikir kita makan sebiji nasi itu terbuat dari beras, beras itu dari padi, padi itu hidupnya di tanah. Coba, jangan hanya memandang yang zohir pada diri orang lain, tapi pandanglah batin daripada orang lain. Orang punya emas, bapak ibu, ibu-ibu punya emas kan? Sinde bedewe sabar. Ibu-ibu punya emas, itu sudah menjadi perhiasan. Tapi apa awal dari emas itu? Hanya sebongkah batu biasa. Sebongkah batu biasa kok, tidak ada lebihnya. Tapi karena isi dalamnya mengandung kadar emas yang begitu berharga, maka emas itu berharga meskipun sekedar batu. Makanya jangan memandang orang dari segi zohirnya, tapi lihat, pandanglah orang dari segi batinnya. Iya, mungkin dia pernah hura-hura, iya mungkin dia pernah berzina, iya mungkin dia pernah mabuk, iya mungkin dia pernah bermaksiat, tapi kita tidak tahu, mungkin di malam hari dia bersujud di keheningan malam, menangis kepada Allah, dan Allah terima sujudnya. Sementara kita baiknya di mana? Engkah tahun tersebut dengan iblis begitu hancur. Hancurnya kenapa? Karena iblis melihat Adam itu kan tanah. Tapi iblis tidak pernah tahu yang dia makan oleh iblis adalah buah dari hasil daripada tanah. Paham Bapak Ibu? Nah niki, makanya tawadu. Yang ketiga, sifat apa? As-sakha, orang-orang yang pemurah. Pemurah. Pemurah dari segi apa? Sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan profesi kita. Karena kita diuji oleh Allah dengan profesi kita, Bapak Ibu. Dengan jari guru, kita uji dari gurunya. Orang jadi pemimpin akan Allah uji lewat gelar pemimpinannya. Orang punya gelar, Allah uji lewat gelarnya. Ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, Allah uji dari gelar ibu rumah tangganya. Makanya Allah akan uji kita sesuai dengan profesi kita. As-sakha, pemurah. Pemurah, orang punya ilmu, murah dengan ilmunya. Ndait lamun ara ilmu enta Bapak Ibu, lamun tesampeang jok dengan tidak ada ceritanya ilmu itu habis. Coba Tuan Guru tengeneng ilmuna dulu, ndara wah bue ilmungku. Denara. Justru semakin diasah itu ilmu, semakin dibagi itu ilmu, Allah ganti dengan ilmu-ilmu yang belum pernah kita ketahui. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, yang punya harta sedekah dengan hartanya, yang punya doa sedekah dengan doanya. Mana-mana berdoa untuk kebaikan orang lain, mudah-mudahan Allah berkahi. Itu saja sudah cukup. Angka waktu salam ke jabatu salam, waalaikumsalam, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahimu. Itu sudah kebaikan dari kita untuk orang lain. Nggih?
Angkat bersalam ke batur, Masya Allah, Masya Muhammad, Barakallah. Iya, wah kita doa batur, namun dia tahu doa belo-belo. Atau hayyakumullah, Allah yubarik fik. Gitu-gitu. Itu sudah kebaikan yang kita tanamkan. Makanya para jamaah, orang yang pemurah tidak hanya pemurah dari harta, tapi pemurah dari segi ilmu. Dan yang terakhir, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju derajat yang tertinggi, wa husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya. Nih, akhlak yang baik. Orang meskipun banyak ilmunya, kuliahnya luar negeri, gelarnya besereten tuh, lihat mudi gelar elong-elongnya banyak, tapi kalau akhlak tidak ada, adab tidak ada, ndara guna ente. Makanya kan Rasul katakan ta'allamul adab qoblal ilm. Kita belajar adab dulu baru kita belajar ilmu. Sealim-alimnya kita, kalau ada orang lebih tua, dahulukan mereka. Lihat kisah Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Waktu baginda Nabi dinobatkan sebagai Sayyidil Kaunain, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, baginda Nabi mengimami solat, makmumnya semua malaikat, ruhnya para nabi, para rasul. Apa kata Nabi? Dinobatkan oleh Jibril, ya Rasulullah antal imam. Apa kata Nabi? Tidak Jibril, karena ada kakek moyangku Adam alaihissalam, Adam yang pantas jadi imam karena dia manusia tertua. Apa kata Adam? Tidak Muhammad, aku tak pantas jadi imam karena aku pernah sekali berbuat salah di dalam surga hingga Allah keluarkan aku dari surga. Malu aku jadi imam ya Muhammad, engkau yang pantas. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau kakekku Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Lamun Adam dek semen apalagi aku. Maka antal imam ya Muhammad. Ini adab Rasulullah, meskipun jadi Sayyidil Awwalin wal Akhirin, tidak mentang-mentang Nabi Muhammad langsung jadi imam. Ndek, ada adabnya. Anak Adam si toa perhatian dulu. Oh lamun arak lingsir ja, sila jadi dulu. Itu adab, husnul khuluq. Maka nanti ada beberapa tahapan untuk kita sampai kepada husnul khuluq ini. Maka kita kaji secara khusus kenapa baginda Nabi sampai mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau punya husnul khuluq. Husnul khuluqnya apa? Hingga beliau Allah menjadikan Nabi Muhammad menjadi insanun kamil. Tahapan-tahapan untuk sampai kepada insanun kamil itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi 4 sifat, nggih. Allah akan angkat derajat kita meskipun sedikit amalnya, sedikit ilmunya. Pertama apa? Hilm, lemah lembut, sabar, ridho. Yang kedua, tawadhu, merendah hati, selalu berpikir positif dengan orang lain. Jangan pernah melihat negatifnya orang. Maka hukumlah orang itu dengan pendengaranmu. Jangan engkau hukum orang hukum orang dengan pendengaranmu, tapi hukumlah orang dengan penglihatanmu, kata Imamul Ghazali. Artinya apa? Kita memandang orang, jangan memandang orang dari segi lahiriahnya, tapi pandanglah orang dari segi batiniahnya. Seburuk-buruknya orang, pandanglah mereka yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hilm, tawadhu. Yang ketiga, sifat sakha, pemurah. Dan yang keempat, husnul khuluq. Mudah-mudahan apa kajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya. Semoga Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin tanggal 6 Rajab, nggih. Dia insyaallah tiang beserta istri dan jamaah
berangkat umrohnya tanggal 8 Februari 8 Februari sampai tanggal 22 insyaallah. Berarti waktu tu Rajab pampo tulik. Jadi mohon doa para jamaah tiang berangkat bersama rombongan bersama 40 jamaah kita yang akan menunaikan ibadah umroh di bulan Rajab niki tanggal 8 insyaallah berangkat, berarti Rebu, hari Rebu kemudian mau tengah haji jari nah. Oh ndek temau nggih. Oh nggih, berarti sepulang umroh insyaallah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Niki ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura Tuan Guru izin bertanya. Dalam satu wilayah ada 2 masjid yang berdekatan. Taruhlah 20 meter atau 40 meter. 2 gubuk atau desa. Kemudian mukimnya 2 masjid itu lebih dari cukup untuk mendirikan ibadah Jumat baik secara syar'i maupun rukun. Tapi ada beberapa masjid digunakan secara bergilir untuk ibadah Jumat. Minggu 1 Masjid A dan Minggu 2 Masjid B. Pertanyaannya, apa hukumnya bagi masjid yang mendirikan ibadah Jumat secara bergilir tersebut? Sementara kendala yang terjadi setiap Jumatan jamaahnya melebihi kapasitas masjid. Boleh saja. Dan itu lebih bagus sesungguhnya, supaya tidak menimbulkan gesekan di antara kampung tersebut. Kita ini kan mohon maaf terlalu banyak masjid, dan tapi ini bagusnya juga syiar agama itu baik kita di Lombok niki. Jadi bukan perkara masalah dia cukup apa tidak mukimnya, tapi menjaga persatuan itu lebih utama. Ndak kasus yang terjadi, pernah nih terjadi. Ada 2 masjid yang berdekatan di Lombok Timur. Bahkan tiang sendiri jadi imam di masjid itu pas jadwal pengajian. Nah yang terjadi apa? Masjid si tau tiang sembahyang niki hanya kadu corong dalam. Masjid yang sebelah kurang lebih 50 meter kadu corong luar sembahyang. Papah masjid setoik niki baca Fatihah tutuk walad dolin, tiang tutuk walad dolin endah. Ternyata tiang dekman tutuk walad dolin, masjid si setoik juluan tutuk walad dolin, jamaah tiang amin. Tuh dengan kena walad dolin, ini jamaah tiang kena amin. Sementara tiang yang walad dolin dia nak kena amin. Kan aneh. Nah ini yang terjadi memang tiang alami sendiri. Nah sehingga dari situ tiang ajak musyawarah. Nih coba agak dendek nak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi ujung-ujungnya akan terjadi banyak perdebatan dan terjadi perselisihan. Nah sekarang bagaimana? Karena ini 2 masjid yang sangat berdekatan, meskipun mukimnya berbeda, kategori beda kampung, tapi kalau kira-kira akan menimbulkan gesekan dan 2 kampung itu sangat berdekatan, maka lebih baik bergantian. Lebih baik bergantian sholat Jumatnya daripada saling timbal baca khutbah bareh. Ma'asyiral muslimin, unin saseke tuh kena mari kita berjuang, bingung jemaah. Maka bukan masalah mukimnya cukup apa tidak, tapi menjaga persatuan di antara kalangan umat Islam itu lebih baik daripada kita ibadah beda-beda lagu saling sebut. Aduh jodoh Jumat sekedian kan, begaan, hebatan Tuan Guru nani. Itu yang terjadi. Mau tidak mau akan terjadi perbedaan pendapat. Maka kalau sekiranya itu masjid berdekatan, lebih baik satukan sholat Jumatnya, maka dengan cara bergiliran. Itu lebih baik menurut hukum agama. Pelungguh mau cari dalam hukum syariat, memang itu yang diajarkan oleh agama kita. Marani nggih.
Nah, jadi tidak ada masalah. Itu lebih baik seperti itu daripada akan menimbulkan mudarat, sesuatu yang tidak kita inginkan. Kan luwek masjid meren iki kan? Di Banyumulek juga berhadapan masjid kembar. Nggih, ganti-gantian salat Jumatnya. Banyak masjid yang seperti itu. Maka itu lebih baik menjaga persatuan di kalangan umat Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa kaffir sayyiatina binuril Qur'an warfa' darajatina bitilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bi karamatil Qur'an. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين مكة والمدينة سريعا سريعا سليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jazakumullahu ahsanal jaza wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.